Kemarin kita melakukan perjalanan touring ya dari Jakarta sampai Citorek. Perjalanannya panjang 250 km, tanjakannya lumayan tinggi dan curam. Di samping saya ini adalah pemiliknya untuk motor listrik ini tipe apa Om? Ini Ziho AE8 Om. Ziho AE8 dan kita akan lihat lebih detail motor ini karena saya takjub dengan motor ini dari bawah sampai ke atas nanjak terus tanpa berhenti, luar biasa nih. Halo, welcome back to channel EVholic, channel yang membahas beragam hal tentang electric vehicle. Saya Ibeng. Episode kali ini saya berada di daerah Radi Dalam di tempatnya temen nih, Goku Mitos. Nah, kalau buat teman-teman yang mau nongkrong, silakan deh ke situ ya. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol tentang motor listrik yang cukup powerful karena sudah dicoba ya dari Jakarta sampai ke Citorek waktu touring dengan Cosmic. Dan motor listrik ini tanpa kendala. Kita akan lihat lebih spesifik motor ini dan jangan lupa ya buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa klik tombol like dan tombol bell supaya Anda dapat notifikasi dari kami. Di sebelah saya ini ada pemilik dari motor Ziho AE8 ini. Mungkin bisa diperkenalkan dulu Om, siapa namanya Om? Ya, hai. Nama saya Adi, saya pemilik Ziho AE8. Nah, kebetulan memang motor ini baru 2 bulan ini Om. Oh, baru 2 bulan. Tapi sudah ada plat nomor ya? Sudah. Sudah ada plat nomor. Baru saja. Karena waktu kita perjalanan ke Citorek, dulu belum ada plat nomor ya? Belum. Oh, ini baru nih, berarti baru banget nih. Mungkin sebelumnya nih, bisa sedikit cerita pengalamannya nggak nih? Dari Jakarta sampai ke Citorek. Memang kebetulan kan saya juga satu-satunya motor listrik yang baru saya pakai. Jadi memang kebetulan ada acara touring tersebut dan untuk medannya kan bisa dikatakan wah ini cocok buat coba nih. Uji coba ya, buat uji coba. Iya. Okay. Bisa ngerasain langsung kekurangannya di mana atau mungkin memang sudah sesuai ekspektasi atau belum, dan ternyata ya memang sesuai ekspektasi sih Mas. Sesuai ekspektasi ya. Iya. Ini perjalanannya kan dari Jakarta sampai ke Citorek, kembali lagi ke Jakarta, mungkin kurang lebih sekitar 250 km ya untuk jarak tempuhnya. Nah, Ziho AE8 ini kemarin ada kendala untuk jarak tempuh nggak? Kalau untuk jarak tempuh memang secara spesifikasi realnya ya saya ngerasain langsung. Kebetulan saya berangkatnya dari Depok Om. Okay. Ya, ke Jasinga itu kan sekitar 60-an kilometer. Oke, ke Jasinga. Itu konsumsi baterainya itu 49%. 49%. Jadi ya bisa dikatakan ya kalau untuk 100%-nya kan bisa 2 kalinya. Oke. Ya, di situ sih. Jadi sesuai ekspektasi untuk jarak tempuhnya ya? Ya, saya memang mau nyari itu paling nggak itu bisa nyampe 100 kilo lah. Oke. Nah ini sekarang kalau klaim dari Ziho-nya itu berapa kilometer sampai baterai habis? Kalau klaimnya 190 kilo. 190 km. Nggak mungkin sih. Realnya belum tahu ya. Iya. Karena 190 km itu dengan catatan biasanya. Jalannya harus pelan, 35 km per jam. Kemudian berat badan penumpang nggak boleh lebih dari 80 dan seterusnya. Oke lah. Tapi kalau Om Adi ini sendiri expect-nya di atas 100 km? Iya, betul sekali. Oke. Dan itu tercapai ya? Tercapai. Nah, kemudian kalau begitu, ini kan Om Adi berarti berhenti dulu di Jasinga untuk charging ya? Iya. Nah, chargingnya ini berapa lama Om? Untuk hitungannya kan pernah saya coba sih ini. Maksudnya itu di 10% tuh 35 menit. 10% 35 menit, jadi setiap 10% naik itu 35 menit. Kemarin turun 40%. Ya, 50% lah. Ya, 50%. Berarti kurang lebih 2,5 jam. Sampai 3 jam. Itu sudah bisa full kembali gitu ya? Iya. Kalau untuk medan tanjakan, setahu saya waktu kita kemarin di Jakarta ke Citorek ini, itu medan tanjakannya terutama dari Jasinga ke Citoreknya ya, itu kan lumayan menanjak dan panjang ya. Kalau tanjakan tinggi aja pendek masih nggak apa-apa, tapi ini tanjakannya panjang dan tinggi. Bagaimana nih? Karena di Jasinga itu memang konstan ya tanjakannya itu kan. Kalau misalnya nanjak terus, tapi begitu ada tanjakan yang tinggi dia langsung tinggi juga. Nah itu untuk performa sudah oke. Terus kita coba stop and go juga bisa juga Om. Oh, jadi sempat mencoba juga berhenti di tengah-tengah tanjakan tinggi gitu ya. Kemudian lanjut lagi begitu. Itu masih betul. bisa mampu naik? Mampu.
Tapi memang modenya kita ubah, bukan eco lagi ya. Oh, okay. Kalau sendiri mungkin street masih bisa, tapi kalau boncengan harus sport lah. Harus sport, oke, karena menambah tenaga ya. Iya. Tapi berarti dari pengalaman Om Adi sesuai ekspektasinya juga nih. Betul. Untuk performa tenaga ya. Iya. Jadi nanjak nggak masalah nih. Nggak masalah. Oke, berarti nih Om Adi ya, waktu pertama kali memilih Ziho AE8 ini, Om Adi sudah lihat-lihat dulu spesifikasinya tentunya ya. Pasti ya. Iya. Udah membanding-bandingkan juga pasti ya. Pasti banget. Nah, kalau boleh diceritakan nih Om Adi, yang spesifikasi utamanya dulu deh. Motornya sendiri kan mid drive. Oh, pakai mid drive. Ya, udah mid drive, dan untuk spesifikasinya 5 kW dengan peaknya itu bisa di 12. Oke, jadi mid drive menggunakan belt atau rantai? Belt. Oke, pakai belt ya. Jadi mid drive menggunakan belt, Iya. kemudian spesifikasi rate-nya adalah 5000 watt, 5 kW ya. Iya. Tapi maksimum bisa sampai 12 kW ya. 12 kW berarti 12.000. Luar biasa nih. Berarti memang kalau dari torsinya harusnya kuat ya. Iya. Nah, baterainya ini sendiri menggunakan spesifikasinya apa nih? Ini sudah pembelian langsung itu sudah langsung dapat 2 Oh, baterai. ada 2 slot baterai. Ya, udah langsung 2 baterai. Voltasenya di 69 Oke. dan masing-masing mAh-nya itu di 32. 32. Jadi menggunakan 69 voltase ya. Berarti sebenarnya masuknya ke 60 volt ya, tapi kita nyebutnya 69 volt ya. Kemudian dapat 2 slot, satu slot itu 32. Berarti kalau total 64 berarti ya. Iya. 64 ampere hour ya. Iya. Wah, lumayan gede juga nih. Ini kalau dia satu baterai aja bisa jalan nggak? Untuk nyobanya saya sendiri belum pernah nyoba sama sekali. Oh, jadi selalu barengan ya. Jadi Karena dia modelnya kalau dikonsumsi itu presentasinya turunnya bareng. oh, turunnya bareng. Berarti kemungkinan besar di paralel mungkin ya. Oke, jadi belum pernah coba satu ya? Belum. Oke, nanti mesti dicoba Om. Boleh. Nah, motor ini panas nggak sih dengan power yang begitu besar, terutama pas tanjakan-tanjakan kemarin nih? Makanya saya pilih ini karena ini Om. Jadi di motor ini sudah tersedia radiatornya. Oh, ada pendingin Ya, radiator. Jadi memang sudah built-in dengan radiator. Betul. Ya. Oke, radiatornya mungkin, nah ini menarik nih. Berarti kan harus ada boleh dibilang apa ya, operasional ya. Iya. Harus mengganti air radiator dan sebagainya ya. Ini pernah nggak sih? Belum pernah ya. Kalau dua bulan belum pernah ganti nih ya. Belum pernah ganti ya. Berarti harusnya ada maintenance ya. Iya, betul. Tapi selama ini radiator ini benar-benar membantu nggak sih? Ya, kalau untuk ke Citohe kemarin ya pasti sangat membantu, Sangat karena membantu. dengan adanya pendingin kan mesin yang maksudnya motor yang panas itu bisa tetap performanya itu stabil Om. Oke. Ada penunjuk untuk temperatur nggak di motor ini? Kalau untuk secara angka digitalnya nggak ada, Ada. tapi kalau untuk warning ada. Jadi kalau Oke. misalnya motor itu sudah panas, dia ada warning. Oh, ada warning. Kan kalau kita bicara biasanya suka ada temperatur ya, jadi kita bisa lihat panas atau enggak gitu ya. Tapi ini dia warning itu keluar kalau sudah Panas. panas. Nah, panasnya kira-kira berapa derajat belum tahu ya. Belum tahu ini. Karena memang nggak ada Iya. nggak ada di ininya ya, displaynya ya. Display nggak ada. Oke. Motor kita udah bahas, baterai kita sudah bahas, pendinginnya udah, pengamannya nih Om. Karena terutama begini, ini berkaca pada perjalanan kemarin, itu kita nanjaknya lumayan tinggi, Iya. berarti pulangnya itu kan turunnya Iya. curang begitu juga kan. Iya. Nah, motor ini untuk sistem pengeremannya, pengamanannya pakai apa sih sistemnya? Ya, kalau untuk pengereman dua-duanya udah cakram ya Om. Oh, disc brake ya, dua-duanya disc brake. Iya. Ada fitur seperti combi brake? Kombi brake-nya kebetulan tidak ada. Oh, nggak ada combi brake. Ada fitur seperti ABS? ABS untuk tipe yang ini kan tipe yang terendahnya Om. Itu Oh, jadi ini belum tipe ada. yang standar? Iya, standar. Tipe yang standar itu belum ada ABS? Belum ada. Tapi di Ziho yang lain ada? Yang tipe AE8 Plus, S Plus itu sudah ABS. Oh, jadi yang tipe AE8S Plus itu sudah ada ABS. Iya. Tapi kebetulan yang punya Om Adi nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Tapi selama kemarin turun cukup aman ya? Aman sih Om, karena rem depannya kan kebetulan kalipernya itu bawaannya udah Brembo. Oh, pakai Iya, Brembo. lumayan Berarti lah. dari memang mereknya sudah boleh dibilang terkenal ya, Iya. terjamin lah ya. Jadi cukup pakem ya. banget, iya. Jadi kemudian panasnya bagaimana Om? Kalau untuk panas,
kemarin ya aman aja sih. Biasanya kan kalau panas udah berkurang tuh pengeremannya tuh. Iya. Berarti sampai saat ini masih nggak ada kendala ya? Masih belum ada sih. Belum ada. Belum nemu. Oke, belum nemu. Dan jangan. Iya. Kita turun dari Citorek itu kan sudah senja ya, sudah Siap. gelap lah ya, Iya. gelap ya. Nah, untuk penerangan nih, kalau dari Ziho i8 ini gimana? Penerangan ke depan? Kebetulan kemarin kita coba kan juga mau turun udah gelap sih malah. Iya, Sudah gelap itu. Ya bagus. Terang sih Om. Terang. Jadi, lampu Dia menggunakan LED proyektor bukan sih? semuanya LED tapi kayaknya belum proyektor. Belum proyektor ya, tapi LED semua ya. Jadi lampu kecil, lampu jauh, Lampu jauh. kemudian juga lampu sen, Lampu pakai sen ya. LED juga LED semua. juga. LED semua ya. Tapi dari penerangan ke depan berarti tidak Aman, masalah ya, iya, aman ya. aman. Jadi cukup terang gitu ya. Iya, cukup. Kalau untuk belakang bagaimana? Dilihat dari teman-teman, Katanya sih kan ada yang ngikut Hah? iring-iringan Iya. itu. Ya bisa aja sih Om. jadi artinya sangat terlihat dari kendaraan di belakangnya ya. Jadi Betul. cukup besar dan cukup terang. Iya. Ini kalau dilihat dari modelnya kan beda ya dengan motor listrik yang lain. Ini lebih boleh dibilang konsepnya lebih futuristik mungkin ya. Nah, kalau dari sistemnya ini sendiri, apakah futuristik juga? Kalau menyalakan deh Om Adi, Nah, pakai anak kunci nggak sih? Atau sudah keyless? ya kalau ini udah bukan anak kunci lagi, tapi juga bukan keyless lagi, tapi udah pakai kartu Om. Oh, pakai kartu. Iya. Berarti dia sistemnya pakai NFC berarti ya? Ya, seperti ini Om. Oh, seperti ini. Oke, ini ada Ziho, jadi hanya kartu ini aja Iya. bisa dinyalakan begitu ya. Dan ini kartu ini dapat berapa nih? Kalau Dua. dapat dua, jadi kalau satu hilang masih ada satu. Cadangan. Oke. Kalau dari displaynya sendiri nih, informasinya ada apa aja sih di display ini? Kalau untuk display ya standar motor-motor pada umumnya ya Om. Ah. Ya speedometer kecepatan lah intinya di situ. Terus ada trip meternya juga. Kayak ada trip, ada odo ya? Ya ada baterai. Baterai Ya, bar. baterai bar sama jam digital. Oh, ada jam digital. Selain itu nggak ada. Selain Kalau itu- perkiraan jarak tempuh Perkiraan jarak tempuh tidak ada. nggak ada, jadi nggak ada prediksi jarak tempuh. Nggak ada, ya. Kalau ampere meternya ada nggak? Ampere meternya kebetulan bukan seperti ampere meter tapi kayak watt meter. Jadi ditarikannya itu dia ngeluarin daya berapa itu. Oke, jadi watt, Iya, watt watt, meter. iya. Jadi bukan ampere meter tapi watt meter. Jadi Betul. begitu kita gunakan konsumsinya berapa watt gitu ya. Iya. Watt. Jadi watt meter ya. bukan? Mungkin. Tapi selama ini kan tidak ada, boleh dibilang prediksi jarak tempuh ya. Tidak Iya. ada prediksi jarak tempuh. Nah, ini mengganggu Om Adi nggak sih atau aman-aman aja nih? Kalau selama baterai barnya itu akurat sih aman-aman aja Om. Ini ada cruise control. Ada Om. Oh, jadi ada cruise control. Cruise control modelnya dipencet, kemudian dia cruising. Kecepatan tertentu ya kita set dulu kan, kita gas dulu mau kecepatan berapa, kita tombol cruise control dia akan stabil kecepatan itu. Untuk matikan cruise controlnya, Tinggal rem atau gas. oh rem atau gas dia sudah kembali lagi ke mode biasa ya. Iya. Kalau untuk mundur ada. Kalau untuk mundur itu bisanya untuk posisinya waktu mode parking ya Om. Ah, ah. Jadi itu tinggal pencet ada mode minus itu untuk mundur, mode Oke. plus dia untuk jalan ke. Oke, jadi kondisinya kalau tulisan P parking parking. baru bisa mundur. Iya, Kalau kondisinya yang siap jalan malah nggak bisa mundur ya. ya nggak bisa. Oke. Di motor-motor lain ada yang namanya repair nggak? Kalau untuk repair sendiri tidak ada Om. Nggak ada ya, jadi nggak ada tombol repair. Untuk hazard ada nggak? Hazard ada, Hazard ada ya. Tombol lain yang spesifik nggak ada ya? paling pas beam doang. Turbo mode begitu? Turbo, kalau untuk tipe ini nggak ada. Oh nggak ada? Ya yang S Plus itu yang ada Oh, turbonya. oke. Jadi tipe yang plus itu Iya. yang ada turbo mode-nya. Iya. Kalau tipe yang standar ini nggak ada Nggak turbo ada. mode. Oke. Nah, kalau berarti ini Om kan pakai ya. Iya. Kemudian kalau misalkan pindah speed level itu ada tombolnya. Ada. Jadi mode kan maksudnya mode eco ke Ah? street ke sport itu. Oke. ya, pakai. Itu ada tombolnya ya. Iya. Nah, sekarang tombolnya ini kalau seandainya nih Om ya, misalkan pakai kita di mode eco gitu ya. Iya. Kemudian pindahkan ke mode sport begitu ya misalkan ya. Itu baterainya anggap aja udah tinggal dikit. Bisa nggak sih? Kalau untuk baterai di bawah 10% nggak bisa Om. Oh. Tapi kalau masih di atas itu masih bisa. Jadi batasannya adalah di baterai 10%, itu tidak bisa pindah ke Ke- mode di atas gitu, Iya. hanya eco doang. Iya. Kalau dari bodinya nih, ini kan kita bicara size ya. Ini sepertinya cukup besar ya. Lumayan. Dari Om Adi ini sendiri ngerasa feel berkendaranya bagaimana sih? Ya, memang salah satu yang jadi poin utama sih kan kita beli motor tuh pasti lihat fisik dulu Iya, ya Om. ah, Iya. Ya memang kalau dari postur saya kan yang nggak terlalu gede, Hmm. tapi juga nggak kecil-kecil Ah. banget lah bisa dikatakan gitu. Iya. Jadi
pas banget. Ini perjalanan kemarin kan cukup jauh ya. Iya. Melelahkan nggak untuk posisi duduknya? Nah, kebetulan joknya juga agak lebar Om. Nah, Oke. jadi nyaman posisi duduknya, terus di decknya itu luas juga Om. Oh, decknya luas. Kaki Masih bisa selonjor ke depan? Bisa juga. Oh, bisa selonjor ke depan. Oh, ada pijakan untuk selonjoran di depan? Ya. Oke, jadi cukup nyaman ya? Nyaman. Nah, kalau ini kebetulan kan Om Adi ke sana sendiri ya, nggak berboncengan ya? Iya. Kalau pernah pakai berboncengan nggak sih? Pernah sih. Itu merasa sempit atau bagaimana? Masih luas Om. Masih luas, Iya. jadi panjangnya cukup? Iya, panjangnya cukup. Panjangnya cukup, Iya. kemudian lebarnya? Lebarnya cukup. Lebar cukup. Nah, kalau decknya ini sendiri nih, ini kan saya lihat nih decknya nih Om ya. Iya. Pernah bawa barang-barang nggak sih? Bawa apa begitu, muat nggak? Ya, kalau ini galon masih muat sih. Pernah bawa galon air Om? Pernah. Oh pernah, jadi masih muat? Pastilah. Memang biasa tuh ya Iya. kalau motor bawa galon air. Ini pernah berarti masih muat ya? Masih muat, Ini kan lumayan ya kalau panjangnya dengan lebarnya tadi Om Adi ya. Nah ini didukung sama ban diameter berapa sih? Roda berapa sih? Ini ringnya ring 12 Om. Ring 12. Kalau tebalnya Kayaknya 100, yang belakang itu 110. oh 110 berarti belakang lebih gendut dikit ya? Iya. Lebih gendut, lebih lebar dikit ya? Lebih lebar Kalau dikit. tingginya? Tingginya yang depan 80, Hmm. yang belakang di sama sih 70 tapi. Oh, jadi yang belakang itu lebih kelihatan lebar tapi, Tapi lebih pendek dikit gitu ya. Iya. Jadi kelihatannya oke, secara proporsi masih kelihatan enak sih ya. Iya. Nah, kalau bannya sendiri ring 12 kan sebetulnya banyak ya nggak ada Iya. kendala ya jadi. Jadi selama ini kalau dengan ban 12 orang kan selalu bilang banyak yang kecil gitu. Susah. Nah, kalau untuk feeling ridingnya kerasa kekecilan nggak untuk Om Adi? Nah, karena memang ini apa ya? Mungkin untuk biar masih ketinggian itu tuh nggak terlalu tinggi jinjit banget. Jadi makanya pakai ring 12 ini mungkin gitu ya. Oke. Nah, sekarang kalau yang 12 ini sendiri nih kalau ada apa ya boleh dibilang obstacle guncangan atau apa yang di jalanan ada polisi tidur dan lain kerasa bagaimana? Empuk? Kalau untuk ini kebetulan shocknya juga lebih dari yang motor-motor standar sih, jadi empuk juga sih. Jadi untuk di bannya itu kebantu sama shock breakernya. Oke, shock breakernya jadi cukup mumpuni ya. Artinya dia cukup empuk gitu ya. Kalau bawa barang tadi di depan di deck bisa. Kalau di bagasinya bagaimana Om? Nah, ini juga joknya itu lumayan panjang ya Om. Ah, Ya? lumayan panjang. Gitu. Jadi size baterai itu cukup ada di depan aja. Jadi Oke. belakang masih ada bagasi lumayan Oh, lah. bagasi lumayan. Jadi artinya masih bisa taruh barang-barang lagi. Kalau Iya. helm masuk nggak dalam? Kalau helm half face masih masuk. Oh, yang half face Ya, masuk. Kalau full face nggak Full face masuk. nggak masuk. Kalau untuk charger bisa dibawa nggak? Bisa. Ya. Chargernya berapa ampere sih, besar nggak chargernya? Kalau untuk chargernya sendiri 11 ampere. 11 ampere. Berarti cukup besar juga ya? Lumayan ya. Cukup besar. Nah, Jadi masih ada sisa space sedikit untuk ya jas hujan atau mungkin sendal itu masih oh, oke. muat Jadi lah. masih muat barang-barang begitu ya. Nah, chargernya ini sendiri lagi ngomongin charger nih sekalian Iya. nih Om ya. Chargernya ini harus di motor atau bisa dibawa baterainya masuk ke dalam? Nah, kalau yang ini bisa dilepas baterainya, jadi kita bisa cas di dalam rumah, Oke. atau kita bisa cas langsung on board di Oh, jadi motornya. onboard di motornya bisa. Nah, karena dia 2 baterai, berarti kalau di onboard di motornya, itu dua-duanya langsung charge isi, bersamaan. ya. Kalau bawa baterai ke dalam, berarti satu-satu ya? Itu ada extensionnya, Oh, jadi ada ada extension. paralelnya, jadi 1 ke 2 gitu, jadi dua-duanya langsung. Jadi ya. disediakan juga extension untuk paralelnya ya. Jadi Iya. sekali charge itu kedua Langsung baterai 2. tadi. Iya. Tapi ampernya jadi kepisah ya Om. Oh, oke. Jadi kebagi dua. Iya. Kebagi dua. Nah, ngomongin ampere tadi kan 11 ampere. Iya. Kemudian motornya ini baterainya adalah menggunakan 32 ya. Iya. 32 berarti kan kalau 2 64 kalau bersamaan 64 dibagi 11 ampere berarti sekitar berapa? 6 jam? Ya, sekitar itu. Sekitar 6 jam untuk ngecharge Full dari nol. ya, dari nol ya. Nah, kalau konsumsi daya wattnya bagaimana Om? Daya wattnya di 750 Om. Di 750. Jadi kalau kita listriknya sebenarnya sih paling aman 2200 ya. Saya pakainya 1300. Oh, malah. tapi aman-aman Aman, aja. iya. Jadi kalau pakai 1300 masih aman ya. Iya, masih. Karena konsumsinya sekitar 750 watt. 750. Masih setengahnya ya. Iya, Mas. Oke. Ini menarik banget nih Ziho. Cuman memang terus terang aja ya, kalau orang awam jarang mendengar produk Ziho ini gitu ya. Mungkin kalau teman-teman di komunitas motor listrik pernah mendengar dan Iya. tahu ya, tapi kalau untuk awam kan jarang mendengar ya. Nah, kalau boleh tahu nih ATPM-nya siapa sih Ziho ini? Ini ATPM-nya di Indonesia pakai M-Force. M-Force Indonesia. Oke. ya. Mhm.
Itu lokasinya ada di mana ya waktu Om Adi beli ini? Kalau saya yang beli di Ciledug. Di Ciledug itu Iya. flagshipnya, dealer flagship ya? Ya, tetap Jaya Motor sih ya. Oke, ya. jadi Gitu, ya. dealer besarnya gitu ya? Iya. Nah, waktu beli ini dengan tipe yang standar ini, boleh di-spill harganya nggak nih? Ya, kalau untuk harga ini di 63.800. 63.800.000 itu on the road atau off the road? On the road. On the road. Oh, pantesan makanya sudah dapat plat Iya. nomor gitu ya. Cuman memang ini plat nomornya dudukannya ini kok beda sih Om? Ini bikin sendiri atau bagaimana nih Om? Ya, kalau yang depan memang kalau ini kan kebetulan motor ini kan CPU kan. Ah, CPU. Nah, Oke, ini di- CPU ya iya, jadi ya? CPU ya. Di sana kan memang enggak, kalau di luar ya nggak menyediakan untuk Plat nomor depan ya? ya. Oke. Jadi ini custom. Oh, custom bikin sendiri. Iya. Bikin sendiri. Tidak disediakan juga oleh ATPM? Untuk saat ini belum sih katanya. Belum ya? Oke, oke. Tapi ini untuk plat nomor berarti sudah termasuk di harga tadi ya? Iya. Nah, sekarang kalau boleh tahu mungkin Om Adi pernah membandingkan nggak? Nanya dengan tipe yang S Plus-nya itu, AE8 S Plus-nya? Nah, kalau yang tipe S Plus-nya itu di 74 Om. 74 juta. Perbedaannya signifikan nggak? Perbedaannya apa dengan S Plus itu? Lumayan sih Om. Jadi perbedaan utamanya rem sudah ABS. Oh, remnya sudah ABS. Ya, untuk display layar ini kan kalau yang S Plus udah TFT Om. Jadi Oh, berwarna TFT. lah. Warna ya lebih. Ya. Kemudian juga kecerahannya bagus Iya, ya. kecerahannya lebih Kemudian selain bagus. itu? Ya mungkin remnya ini ada bisa adjustable. Oh, oke. Terus ada turbo mode gitu tadi. Oh, ada turbo Ya, mode. tadi, ya. Selebihnya mirip-mirip sama-sama. Iya, mirip sama. Oke. Nah, Om Adi berarti dengan harga yang tadi Om Adi sebutkan, beli Ziho AE8 ini gimana Om? Nyesel nggak sih? Ya, memang sih kalau kita ngelihat harga ya Om, ya itu harusnya kan ekspektasinya tinggi juga Om. Iya, Nah, betul. Hah? untuk saat ini ya memang sudah sesuai ekspektasi Om. Oh, sesuai Jadi ekspektasi. ya untuk performa sudah kita buktikan di Citohek itu sesuai harapan. Sesuai harapan. Jadi semuanya sesuai harapan nih. Iya. Tidak mengecewakan. Iya tidak Om. Nah, kalau berarti Om cukup puas berarti dengan kondisi sekarang ini ya? Memang ini rencananya untuk mengganti motor bensin saya Om. Nah, ini kalau Om ngerasakan ya, ini dengan motor ini setara dengan motor bensin berapa cc sih kira-kira? Kalau ini bisa disetarakan dengan yang motor bensin 250 cc Om. 250 cc. Jadi harganya juga mirip-mirip lah ya. Iya, Om. Tinggal lihat nanti performa tahunannya ya. Iya Om. Berapa lamanya. Betul. Untuk klaim garansinya bagaimana Om? Untuk garansi untuk semua ya Om. Ya. Keseluruhan baik kelistrikan, bodi dan baterai itu di 2 tahun. 2 tahun termasuk baterai. Iya termasuk. Ya, moga-moga aja dalam 2 tahun tidak ada masalah apapun juga ya. Amin. Dan Oke, terima kasih banyak nih Om Adi untuk bincang-bincangnya. Nah, kalau buat teman-teman nih, kalau yang punya kendaraan elektrik ya, bisa hubungi kita kalau ingin kita bahas motornya, cerita tentang pengalamannya menggunakan electric vehicle seperti apa, seperti contohnya Om Adi ini. Jangan lupa ya, kontak kita kemudian kasih hashtag MyEV. Kalau memang suka episode seperti ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, kemudian juga subscribe buat yang belum subscribe. Salam Bipholik ya, see you next time.